dari Polda Sulsel. Ya, Abe Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan redaksi Radar Makassar, Bapak Faisal Hamdan. Yang kami hormati pimpinan redaksi ACC, Pak Jusman Ayat, dan rekan-rekan sekalian tidak bisa kami sebutkan semua yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kekuatan, masih diberi kesehatan, sehingga pada malam hari ini atas izinnya kita bisa berjumpa di tempat yang sangat luar biasa ini, di lantai 4 di kantor Radar Kota Makassar. Saya sangat senang adanya undangan ini dan hadir di tempat ini. Saya memperkenalkan diri, saya AKP Adi Hussein, Pak PLTK di tempat Subdit 3 Tipikor Polda Sulawesi Selatan. Jadi sekedar informasi, sebelum saya bertugas di Polda Sulawesi Selatan ini, saya lebih banyak bertugas di Polres Makassar, kurang lebih 20 tahun. Sejak Bintara sampai Perwira, saya bertugas di Kota Makassar. Bahkan pernah bertugas di Polsek Panakukan, Kanit Sabara Polsek Panakukan. Jadi pernah bertugas di wilayah ini. Ya, kita memasuki tadi terkait masalah penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang telah dipertanyakan tadi oleh Bapak Direktur, bahwa adanya dugaan tindak pidana korupsi yang sampai saat ini belum ada penentuan siapa tersangkanya. Sebelumnya saya sampaikan bahwa di Polda Sulawesi Selatan ini ada menangani beberapa macam kasus terkait masalah COVID ini. Ada kasus BPNT, bantuan pangan non tunai, itu juga terkait masalah COVID-19. Ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Sementara proses penyelidikan, bahkan sudah ada ketetapan siapa, sudah berjalan. Mungkin belum kita mendapatkan informasi itu, karena saya sendiri yang menangani yang terkait masalah itu. Hanya kadang-kadang penanganan kasus korupsi ini memang terkadang agak terlambat. Kebanyakan kenapa terlambat? Karena kasus korupsi ini termasuk kasus yang sangat sulit. Penanganannya cukup waktu yang panjang karena adanya kadang-kadang adanya investigasi dari BPK atau ada perhitungan kerugian negara dari BPK yang cukup memerlukan waktu. Jadi kita menunggu, kadang-kadang menunggu waktu itu, menunggu kapan turunnya, kita berkoordinasi. Apabila sudah turun itu, kita bisa melakukan langkah. Oke, itu sementara yang perlu saya informasikan. Saya serahkan kepada Pak Direktur Radar. Ya, makasih Pak AKP Andi Hussein atas penjelasannya terkait kasus dugaan markup bansos COVID. Di sini teman-teman dengar bahwa ada kendala atau ada investigasi dari BPK. Mungkin kita langsung ke Kak Jusman untuk menanggapi bahwa seperti apa kerja-kerja kepolisian, apakah menunggu BPK atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi komandan sasap Bapak Komandan dia, biarlah.
Tetapi izinkan saya kadang-kala biasa itu kalau terlanjur bicara, karena sendak mungkin orang mendengarnya lupa kendali. Tapi sesungguhnya apapun yang akan saya sampaikan itulah bagian dari kecintaan kami terhadap penegak hukum, khususnya kepolisian. Begitu ya, enggak ada ya? Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bahwa sebagaimana yang disampaikan tadi Bapak terkait kasus tersebut, saya tidak mau mengatakan bahwa sejujurnya saya tahu perkembangan kasus ini. Kasus ini kan kita ketahui, bahkan melalui pemberitaan media-media, khususnya Radar, Indikata dan lain-lainnya. Kasus ini mulai bergulir semenjak adanya kebijakan untuk refocusing dan peralihan anggaran. Artinya kasarnya 2021 dan memuncaknya 2022. Kita paham bahwa berkait kasus ini yang dimaksud korupsi itu kan jelas dua unsur harus terpenuhi. Ada nggak unsur perbuatan melawan hukumnya? Kemudian ada nggak unsur kerugian negaranya? Terkendalanya di mana? Adalah lagi-lagi selalu itu yang disampaikan penyidik. Baik dari masih dijabat Pak Widoni, Pak Direskrim, begitu Bu Fadi, saya sering komunikasi, saya sering jawab, saya tanya, Bang, gimana perkembangan kasus itu? Kita ketahui sampai kemarin-kemarin kan itu makanya diperiksa itu kuantitasnya sampai 80 orang. Bahkan kasus itu pernah juga disampaikan oleh penyidiknya bahwa telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Artinya kita orang yang paham bahwa ketika perkara atau dugaan korupsi dinaikkan ke tahap penyidikan, maka mau tidak mau mutlak ada tersangka. Karena penyidikan itu sangat berbeda dengan penyelidikan. Penyelidikan kan ada untuk mencari, mengetahui ada tidak unsur pidana di dalamnya. Nah, penyidikan adalah untuk memastikan siapa yang diduga terlibat di dalam perkara tersebut. Nah, kalau kemudian kasus tersebut sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, lalu tidak ada tersangkanya, ya mungkin bukan hal yang keliru jikalau kawan-kawan media ataupun NGO ataupun masyarakat umum berpendapat, aduh, kepenyelidikan Polda berkait kasus Bansos Makassar ini mandul ya. Ya, izin begitu. Bahwa apa yang kami sampaikan ini, izin kalau kita merujuk pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang kepolisian, di sana kan bukan hanya bagaimana memelihara keamanan, bagaimana melindungi mengayomi masyarakat, juga ada penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini mustahil akan teraih dengan baik tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Nah, bahwa kalau kemudian masyarakat memberi saran pendapat, bahkan termasuk kritik, itu juga bagian dari peran serta masyarakat. Sebagaimana pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, begitu perubahannya Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang hak mencari, memperoleh, menyampaikan informasi, bahkan termasuk mendapatkan pelayanan. Masyarakat anti korupsi tidak pernah menuntut, baik dari kami KMAK, dari vokal NGO, dari kawan-kawan di ACC, kita tidak pernah menuntut pelayanan yang seperti apa. Hanya satu, ada akses publik yang dibuka selebar-lebarnya, ada perkembangan berkaitan kasus tersebut. Saya pernah berbincang penyidik Polda, izin Pak Jusman, maaf, kasus ini kenapa kita belum tetapkan tersangka, belum rilis? Karena kita masih menunggu hasil audit BPK. Betul, perkara korupsi bukan lagi delik formil, tapi material, artinya harus terpenuhi. Nah, bagi kita orang yang paham tentang keuangan, saya tahu permintaan audit yang dilakukan oleh penyidik Polda terhadap BPK, kan audit adalah sifatnya audit investigatif. Dalam ilmu audit hanya 3 dikenal: audit kinerja, audit evaluasi, audit investigatif. Artinya ketika audit investigasi yang dilakukan, bukan berarti baru mencari ada tidak unsur kerugian. Penegasan dari audit investigatif itu adalah untuk memastikan nominal atau jumlah kerugian. Artinya bahwa kalau kemudian penyidik Polda menetapkan tersangka, bukan hal yang keliru. Bukan hal yang keliru, hanya memang kembali itu tadi bahwa delik material. Tetapi saya meyakini kawan-kawan di Polda juga punya auditor, hanya memang untuk menjadikan sumber hukum itu tidak dibolehkan. Karena sumber hukum itu adalah lembaga audit. Di Indonesia ini kan, di negeri ini hanya ada satu lembaga audit yang berdiri atas undang-undangnya, adalah BPK. Kan begitu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.
Pernah kita mendengar ada juga BPKP, ada juga inspektorat, di birokrasi dikenal ada namanya API. Haruskah kita percaya segala lembaga ini? Kalau saya sih ditanya, Bang, apakah Pak Jusma lebih percaya BPKP? Saya akan jawab, saya lebih percaya BPK. Kenapa? Bagaimana mungkin saya bisa menaruh kepercayaan 100% kepada BPKP kalau kita paham bahwa BPKP itu hanya merupakan subordinat dari pemerintah. Jadi artinya ketika BPKP diberi ruang untuk mengaudit atas asas, mana mungkin lah, kan begitu. Jadi intinya bahwa mungkin sebagai pengantar atau penutup untuk sesi ini ya, salah senang nanti kepada setelah jawablah. Artinya memang membahas soal korupsi boleh dipastikan mungkin tidak semua orang percaya betul, kan gitu ya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Bapak Jokowi juga tidak diarahkan untuk silakan gunakan anggaran, silakan cari anggaran, silakan alihkan, silakan fokus. Lalu saya nak perutnya gunakan untuk begitu, kan tidak. Jadi satu kata adalah bahwa ketika seseorang pernah diperiksa, bahkan kuantitas saya sampai 80 orang dan tidak ada kejelasan tujuan penegakan hukum, kan kita paham kepastian hukum, keadilan dan manfaat. Artinya saya mau bilang, kita tidak ingin jangan sampai publik berpendapat, jangan-jangan menjadi pula ini ada keraguan-keraguan. Tapi itu lebih mending kalau publik berpendapat ada keraguan. Kita khawatirnya jangan sampai oknum-oknum terperiksa kemarin, maaf tanda kutip, kalau hanya dijadikan ATM berjalan, Bang, kan gitu. Bayangkan orang itu kalau diundang, ya dipanggil lagi ya, diperiksa, stresinya itu luar biasa. Sampai di kantor lagi ruang penyidik, disuruh undangannya jam 8, diperiksanya setelah pada lohor, kan begitu. Nah, ini kan kita tidak inginkan. Oleh karenanya itu bahwa sederhana bagi kita penyidik terkhusus, kalau memang kasus itu ada unsur tidak terpenuhi, katakanlah hasil audit BPKP ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi penyidik sebelumnya bahwa ada kerugian, apa susahnya? Hentikan SP3. Yang dimasukkan kepastian hukum itu bukan hanya bagaimana perkara itu sampai ke pengadilan, tapi bahwa kalau kemudian tidak cukup, SP3 juga bagian dari kepastian hukum. Tetapi saya meyakini tidak mungkin tidak ada unsur kerugiannya. Mohon maaf kalau sampai sekarang publik kami dari NGO, saya kebetulan koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi Sulselbar, juga koordinator Forum Komunikasi Lintas NGO Sulawesi, Bang. Jadi bahwa kalau bicara konsistensi soal anti korupsi, ya artinya saya serahkan ke publik. Media itu kan punya litbang, ada kawan-kawan juga dari ACC. Ini ACC kan juga lembaga dulu yang dirikat termasuk kami dan pernah dipimpin Abraham Sama, kan gitu. Cuma di KMK itu tempatnya berhubung kami kemarin para ketua-ketua NGO anti korupsi termasuk para akademisi. Jadi bahwa apa yang saya sampaikan ini insya Allah saya bisa bertanggung jawab secara kelembagaan. Makanya waktu saudara dari Radar kemarin meminta hadir, izinkan saya tidak minta honor, saya tidak pernah menghadiri undang-undang begini dengan berharap honor. Sudah lebih dari cukup. Berkegiatan saya sudah seperti ini, saya sangat aplaus. Satu saja saya minta, beri saya surat untuk sebagai pertanggungjawaban terhadap lembaga saya dan untuk berpendapat atas nama lembaga saya. Jadi saya kira itu untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Isman. Mungkin bisa merokok dulu. Isman mungkin ruang terbuka juga jadi kita bisa merokok. Langsung saja ke Kakak Angga. Ayo, Kakak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Reksa dari ACC Sulawesi. Selamat malam para narasumber, Pak Moderator dan kawan-kawan sekalian yang sempat hadir. Saya pikir sangat menarik sekali diskusinya terkait dengan kasus dugaan korupsi Bansos Covid Makassar. Itu saya pikir satu dari sekian banyak daftar kasus mandek yang ada dalam catatan ACC Sulawesi, Pak.
Jadi Catahu 2022 kemarin Polda Sulsel kami mencatat ada 29 kasus mandek, Pak. Salah satunya bansos COVID-19. Nah, catatan kami terhadap kasus-kasus mandek tersebut dan khususnya kasus bansos COVID-19 Kota Makassar tersebut, menurut kami ini penanganannya cukup lama oleh penyidik, Pak. Dalam catatan kami, penyidik itu mulai melakukan penyelidikan sejak Juni 2020, Pak. Sejak Juni 2020, sekarang sudah Februari 2023, hampir 3 tahun perjalanannya. Nah, kasus ini sudah tahap penyidikan di Polda Sulsel, tapi yang jadi pertanyaan, kenapa belum ada tersangkanya? Nah, yang menarik menurut kami, syarat untuk naiknya suatu kasus ke tahap penyidikan itu penyidik minimal memiliki 2 alat bukti. Begitupun untuk penetapan tersangka, penyidik juga minimal memiliki 2 alat bukti. Pertanyaannya kemudian, pertanyaan besarnya adalah, ketika syarat untuk naiknya ke penyidikan dan penetapan tersangka itu sama, Pak, kenapa penyidikan bisa, tapi penetapan tersangka bohong? Padahal syaratnya sama, minimal 2 alat bukti. Itu catatan dari kami. Nah, selanjutnya pantauan kami, penyidik selalu beralasan terkendala oleh hasil audit, Pak. Nah, menurut kami hasil audit oleh BPK maupun BPKP tersebut itu hanya untuk memastikan jumlah nominal kerugiannya, Pak. Tetapi ketika penyidik sudah menaikkan kasus ini ke penyidikan, maka saya yakin penyidik sudah meyakini ada kerugian negaranya. Nah, persoalan berapa nominal pastinya itu kan menjadi wewenang lembaga audit, dalam hal ini BPK. Nah, menurut kami seharusnya pihak penyidik itu sudah bisa menetapkan tersangka dalam kasus ini berdasarkan 2 alat bukti tadi dan keyakinan adanya kerugian keuangan negara. Kenapa kami yakin penyidik sudah memiliki yakin juga? Karena penyidik sudah meminta auditor untuk melakukan perhitungan. Persoalan nominal pastinya kan nanti itu di kemudian hari. Nah, selanjutnya yang kami kritisi juga terkait dengan proses penanganan perkara ini adalah transparansinya ke publik, keterbukaan informasi ke publik. Itu sangat tertutup sekali. Nah, harapan kami tentunya bukan hanya kasus ini, tetapi semua kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh penyidik Polda Sulsel, itu harapan kami adalah transparan kepada publik proses penyelidikan dan penyidikannya, sehingga publik juga bisa mengawasi. Kenapa pengawasan publik penting? Itu untuk menutup ruang adanya oknum-oknum penyidik yang nakal. Saya kira itu penting juga. Jadi sebenarnya penyidik dalam hal ini kepolisian, sebenarnya dengan transparan ke publik juga itu dibantu oleh publik untuk menghindari misalnya ada intervensi-intervensi dari atas, ada intervensi-intervensi dari pihak lain yang berkepentingan. Penyidikan bisa memakai jubah bahwa kami juga awasi oleh masyarakat, kami tidak bisa bermain-main dalam perkara ini. Tetapi karena tertutup, tidak terbuka kepada publik, ya kami tidak tahu bagaimana proses penyelidikannya. Nah, selanjutnya harapan kami juga, kami harap kasus ini tidak berhenti pada pengembalian kerugian keuangan negara, Pak. Catatan kami pada beberapa penegakan hukum kasus korupsi itu dia selesai di pengembalian kerugian keuangan negara. Jadi ketika ditemukan hasil audit, maka calon TSK atau pihak yang diduga bertanggung jawab tinggal mengembalikan kerugian keuangan negara dan tidak diproses pidananya. Saya pikir ini korupsi menjadi kasus yang sangat ringan, yang sangat mudah. Pencuri ayam pun, jambret pun misalnya, ketika dia sudah ditangkap dengan lengkap barang buktinya, itu tetap diproses, tidak ada yang pernah dibebaskan. Nah, kenapa tindak pidana korupsi ini begitu spesial? Begitu dia sudah ditahu korupsi, sudah didapat kerugian keuangan negaranya, dengan mudahnya dia mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut dan bebas dari tindak pidana. Padahal kan pasal 4 Undang-Undang Tipikor itu mengatur jelas pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan tindak pidananya. Tapi sekali lagi pada prosesnya
itu kadang sangat subjektivitas oleh penyidiknya, Pak. Kadang ada yang benar-benar mematuhi itu, kadang ada juga penyidiknya yang ya sudahlah, kalau sudah ada pengembalian kerugian keuangan negara, tidak perlu diusut lagi. Bahkan tidak ke situ, tapi perlunya efek jerah. Nah, mungkin karena ini diskusi juga, sekedar masukan dari kami, Pak. Mungkin yang teman-teman penyidik juga perlu pertimbangkan dalam kasus korupsi itu adalah social cost of corruption. Ini diskusi baru. Selama ini penyidik